Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa YouTube channel Aisyah Putri Vidya di mana saja kalian berada, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pada kali ini kami akan mengajak kalian semua melakukan perjalanan wisata religi ke Banjarmasin, mengunjungi Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kami tim YouTube Aisyah Putripedia kali ini bersama tim yaitu Aisyah Putri, Bunda Tuti, saya sendiri Rusdi, dan Andi. Perjalanan kami mulai dari kampung halaman Aisyah Putri yaitu di Madorejo, Kabupaten Banjar, yang berjarak kurang lebih 80 km untuk sampai ke tempat tujuan. Perjalanan ini kami tempuh selama 2 jam apabila tanpa berhenti. Wah, Bunda Tuti mencoba mengemudikan mobil sendiri tuh. Katanya walaupun beliau bisa menyetir tapi menggunakan mobil kecil. Adapun mobil yang ini Bunda Tuti belum terbiasa, jadi kelihatan was-wasnya. Wah, kami pun jadi deg-degan juga nih. Tapi yang namanya belajar menyetir, kalau tanpa keberanian, jelas tidak akan pernah bisa selamanya. Betul kan pemirsa? Setelah 2 jam di perjalanan, alhamdulillah akhirnya kami sampai di tempat tujuan, yaitu Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Perlu kalian ketahui juga, dalam lingkungan masjid yang sangat besar ini diadakan kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Video kali ini Putri ada di mana? Hayo, sekarang Putri ada di Masjid Sabilal Muhtadin. Nah guys, sebelum mulai jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Nanti Bunda Putri akan jelasin tentang Masjid Sabilal Muhtadin. Oke, langsung kita mulai. Let's get started. Hai guys, kita sekarang ada di kompleks Sabilal Muhtadin. Kami tepat berada di depan gerbang. Sana guys tulisannya Sabilal Muhtadin. Masjid Sabilal Muhtadin ini guys adalah salah satu kebanggaan masjid yang ada di Kalimantan Selatan. Memang guys di ruang induk itu tidak begitu besar, namun halamannya sangat luas sekali. Masjid Raya Sabilal Muhtadin adalah sebuah masjid besar yang berada di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Tepatnya di Kelurahan Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Di dalam kompleks mini juga terdapat kantor MUI Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun di tepi barat Sungai Martapura dan dibangun pada tahun 1981.
Pemancangan di yang pertama Masjid Raya Sabilal Muhtadin dilakukan oleh Gubernur Subarjo tanggal 10 November 1974. Kemudian pada tanggal 9 Februari 1981 dengan gema takbir beriringan gema beduk dan sirene, Presiden Soeharto meresmikan pemakaiannya dengan nama Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk difungsikan sebagai pusat kegiatan Islam daerah Kalimantan Selatan. Bagi kalangan santri tentu akrab dengan nama Sabilal Muhtadin ini. Kenapa? Karena nama Sabilal Muhtadin adalah nama sebuah kitab fikih karangan seorang ulama besar Kalimantan Selatan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, jadi sebenarnya nama Masjid Sabilal Muhtadin itu diambil karena demi sebuah penghormatan kepada beliau, seorang ulama besar yang pernah hidup di Kalimantan Selatan dan banyak berdakwah dan mengajarkan agama Islam kepada warga Kalimantan khususnya, bahkan lebih luas lagi. Bangunan masjid terdiri dari bangunan utama yang luasnya kurang lebih 5.250 meter persegi, yaitu ruang ibadah berlantai 2 yang bisa menampung jamaah kurang lebih 7.500, serta teras dan selasar juga bisa menampung kurang lebih 7.000 jamaah. Adapun menara terdiri atas satu menara besar yang tinggi kurang lebih 45 meter, serta 4 menara kecil masing-masing kurang lebih 21 meter. Cukup luas bukan? Desain keseluruhan bangunan masjid dengan kubah besar, tiang-tiang kokoh dan tegap serta dinding tebal dan padat yang keseluruhan dibalut oleh lebih kurang 14.830 meter kuadrat kolam krem muda, seakan memberikan suasana berat, kokoh dan kadang-kadang terasa menekan. Kesan ini timbul baik dari eksteriornya maupun interiornya. Keseluruhan keadaan bangunan masjid seperti disebut di atas menjadi pertimbangan dalam memperhitungkan pembuatan elemen-elemen estetik yang akan ditempatkan dalam ruang dalam dan luar bangunan masjid itu. Penetapan desain kerawang untuk pintu utama, pintu samping, dan dinding adalah upaya untuk memberikan keseimbangan antara rasa berat yang ditimbulkan fisik bangunan dan rasa ringan yang ditimbulkan oleh sifat tembus pandang dari ornamen kerawang tersebut. Lampu hias yang terdiri dari 17 unit gantungan dengan ribuan bola kaca tersusun dalam lingkaran bergaris tengah 9 meter menimbulkan rasa ringan yang ditempatkan sebagai kontras terhadap fisik bangunan itu sendiri. Nah, para pemirsa, cukup sampai di sini perjumpaan kita untuk kali ini. Sampai jumpa pada video menarik kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arah ke